Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan Enterprise Resource Planning yang bertema dukungan sistem terintegrasi. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Wafda Nailul Muna, NIM 2018-53051. Yang kedua, Elsa Violina Damayani, NIM 2018-53072. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Fadilah Mardika, NIM 2018-53127. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem informasi terintegrasi? Yang kedua, apa saja dukungan sistem informasi terintegrasi? Yang ketiga, apa saja jenis industri manufaktur dari dukungan sistem terintegrasi pada perusahaan? Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu suatu konsep untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa untuk meningkatkan kinerja di dalam perusahaan, baik di suatu sistem perusahaan maupun suatu sistem informasi. Sistem informasi terintegrasi. Sistem informasi memiliki berbagai kemampuan. Yang pertama, menyediakan komunikasi dalam suatu organisasi yang murah dan cepat. Yang kedua, menyimpan informasi dalam jumlah besar tapi juga mudah diakses. Yang ketiga, dimungkinkan untuk mengakses informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dalam suatu kelompok kerja. Saya Elsa Violina Damayanti, NIM 2018-53072. Saya akan menjelaskan tentang dukungan sistem terintegrasi. Nah, di sini kita masuk ke sistem informasi terintegrasi. Dengan adanya sistem informasi terintegrasi maupun meningkatkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif, namun kebanyakan orang-orang yang gelisah dan takut jika akan terjadi kehilangan suatu pekerjaan yang nantinya digantikan oleh komputer. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi terintegrasi adalah komponen yang terdiri dari manusia, teknologi, informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarkan informasi pada sebuah rangkaian proses yang berguna untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dukungan sistem terintegrasi. Pengguna ERP di dalam perusahaan menjadi satu sistem terintegrasi dengan satu database, sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagai data dan lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Adapun dampak yang terjadi dengan adanya cara kerja integrasi ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang dilakukan pada satu modul aplikasi program, maka secara otomatis akan mengupdate modul aplikasi program lain yang terkait. 2. Integrasi terjadi. Bila perusahaan menggunakan satu sumber data yang sama, yaitu data yang digunakan untuk data pelanggan, nah data produk dan data pemasok. Yang ketiga ada transparansi data. Semua pengguna yang mempunyai akses ke aplikasi program maka akan dapat melihat semua aktivitas informasi yang paling up-to-date setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut diinput oleh pengguna lain. Yang terakhir ada informasi yang dapat dipercaya. Nah, dengan pengelolaan data menjadi informasi, maka secara otomatis pengguna akan percaya terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, dengan adanya dukungan sistem yang terintegrasi di perusahaan dapat menjalin hubungan komunikasi yang baik antar departemen maupun pimpinan, sehingga proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
Proses pengambilan data menjadi mudah karena sistem secara penuh telah terintegrasi dalam perusahaan tersebut. Jadi, pimpinan perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap keadaan perusahaan maupun keadaan seluruh kegiatan maupun data. Dukungan sistem terintegrasi pada perusahaan. Industri manufaktur didefinisikan sebagai industri membuat produk dan bahan mentah atau komponen untuk menjadi bahan jadi dengan menggunakan tenaga mesin atau tenaga manusia. Karakteristik umum industri manufaktur yaitu pertama, mengubah satu bahan baku mentah menjadi produk dan kemudian diserahkan ke pihak manufaktur untuk dirakit atau bahan jadi siap untuk digunakan konsumen. Yang kedua, dalam prosesnya melibatkan penggunaan mesin dan tenaga manusia dan dilakukan secara bertahap yang memerlukan perencanaan dan pengendalian agar hasilnya lebih baik. Yang ketiga, manufaktur memerlukan bahan mentah atau setengah jadi untuk dikelola dengan optimal agar prosesnya efisien. Nah, dapat disimpulkan di dalam proses bisnis perusahaan manufaktur terdapat pengendalian produksi atau production control, karena pengendalian produksi tersebut mengandung serangkaian prosedur untuk mengkoordinasi dan mengatur segala hal yang berkaitan produksi dan proses bisnis dalam perusahaan manufaktur, serta dalam pengendalian produksi diharapkan dapat menekan biaya produksi atau meminimalisir gangguan produksi dan menggunakan waktu secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wafda Neril Muna. Saya Wafda Neril Muna, NIM 2018-53051, akan melanjutkan presentasi tentang dukungan sistem terintegrasi. Baik, di sini ada jenis perusahaan manufaktur, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Make to Order atau MTO, yang kedua Make to Stock atau MTS, yang ketiga Assembly to Order atau ATO, yang keempat Engineering to Order atau ETO, yang kelima Configure to Order atau CTO. Dan di sini ada penjelasan dari kelima jenis perusahaan manufaktur tersebut. Yang pertama, Make to Order atau MTO, yaitu perusahaan yang memulai mengolah material dan menghasilkan komponen. Perusahaan sangat bergantung pada perencanaan produksi dari pemberi order, waktu pembuatannya juga lebih lama, dan biaya produksi lebih tinggi. Contohnya yaitu pembuatan produksi material, pembuatan pagar, dan pembuatan kaleng minuman. Yang kedua ada Make to Stock atau MTS. Produk dibuat produksi bahan makanan. Yang ketiga ada Assembly to Order atau ATO, yaitu order dikerjakan dengan cara melakukan proses perakitan komponen yang digunakan sudah sesuai variasi yang distandarkan. Contohnya, pembuatan mobil atau otomotif, pembuatan kapal, dan pembuatan komputer. Yang keempat ada Engineering to Order atau ETO. Perusahaan jenis ini melayani kostumisasi penuh kepada konsumen. Perusahaan ini memiliki karakteristik dalam mengkostumisasi orderan dan harga juga tergantung pada orderan tertentu. Perusahaan tidak menyimpan bahan baku yang dibutuhkan sebelum mendapat spesifikasi order. Biaya produksi lebih tinggi. Contohnya, pembangunan perusahaan, pembuatan kapal, dan pembangunan rumah. Dan yang terakhir ada Configure to Order atau CTO. Perpaduan antara ATO, fitur dan pilihan terbatas, dan ETO, kebebasan pilihan dan fitur, penyederhanaan dalam proses penerimaan order, dan tetap mempertahankan fleksibilitas ETO, tanpa harus menyimpan material untuk setiap kombinasi produk yang ada. Contohnya, pembuatan souvenir pernikahan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang
dukungan sistem terintegrasi. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kata-kata yang salah maupun penjelasan yang kurang memadai dari kami, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.